Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Endang Purnamagiri, Eskom Mkon, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, izinkan saya dan rekan tim untuk mempresentasikan terkait proyek yang telah kami buat, yaitu dengan proyek AgriPlus, pemampatan website hidroponik sebagai solusi digital untuk pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Nah, tentunya kelompok kami ini ada 5 orang, ada saya sendiri, Sintara Pahidayanti, kemudian ada Evelyn Jane, Anur Fitriana, Nanda Wijaya, dan Dani Padilla. Untuk membuat riset ini, tentunya kami memiliki latar belakang sebagai analisis masalah, yaitu salah satunya Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sektor pertanian yang memiliki peran penting untuk menyediakan kebutuhan pangan. Nah, dengan kekayaan tersebut, ternyata Indonesia ini sebagai negara yang penduduknya banyak, sehingga peningkatan jumlah penduduk itu akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan dengan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga kebijakan pemerintah. Dengan pertumbuhan tersebut, maka ketersediaan lahan pertanian menjadi tantangan untuk masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Sehingga rumusan masalah ini kami analisis untuk menjadikan sebuah inovasi dalam pengembangan website tersebut. Next. Kemudian dari analisis masalah tersebut, solusi yang kami buat yaitu tentang website sebagai edukasi dan sarana informasi terkait masyarakat mengenai teknik hidroponik. Mengapa dengan teknik hidroponik? Karena pemampatan lahan bisa digunakan dengan hidroponik, yaitu untuk meminimalisir lahan sempit dan juga mengurangi penggunaan tanah. Kemudian hidroponik ini juga bisa digunakan di berbagai iklim atau dengan iklim-iklim tertentu di daerah Indonesia sehingga diharapkannya dengan masyarakat mengenal teknik hidroponik bisa mengurangi krisis pangan atau dapat memenuhi kebutuhan pangan tersebut dengan menanam hasil pertanian tersebut sehingga diharapkan website ini bisa menjadi sarana informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi aplikasi atau website yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih Agriverse itu. Jadi, Agriverse adalah sebuah platform online yang dikhususkan untuk mendukung masyarakat terkait ketahanan pangan dengan menghadirkan hidroponik sebagai alternatif yang efisien dalam produksi pangan dengan menggunakan sumber daya air dan ruang yang lebih sedikit dibandingkan dengan pertanian konvensional. Agriverse adalah selangkah lebih maju dalam menjembatani teknologi dan pertanian, menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengadopsi praktik modern yang efisien, dan berkontribusi pada pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya terdapat fitur utama pada website Agriverse ini. Yang pertama ada GoFarm, kemudian ada GoMart, dan yang ketiga ada TagFarm. Nah, di GoFarm ini memiliki 3 fitur utama. Yang pertama ada data penyuluh, kemudian ada teknik hidroponik sistemik, dan yang terakhir ada teknik hidroponik deep water culture system. Selanjutnya, di GoMart ini juga memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, user dapat membeli produk pertanian, melakukan transaksi, kemudian menemukan toko terdekat yang menjual alat dan bahan pertanian, serta eh, user juga men- user juga dapat mendaftar sebagai agen di website tersebut. Nah, di sini pengguna bisa mendaftar menjadi agen toko website Agriverse. Kemudian pada GoMart ini, pengguna dapat mendaftar menjadi agen pada bagian profil. Selanjutnya, forum diskusi ini memiliki beberapa serangkaian kegiatan yang dimana ada komunikasi dan kolaborasi, pertanyaan dan jawaban, feedback dan evaluasi, bertukar pengalaman, pemberitahuan dan informasi terkini, kemudian membangun komunitas serta terdapat edukasi pengguna. Selanjutnya, fungsi fitur admin. Nah, di dashboard eh, admin itu terdapat fitur artikel. Di sini admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus data artikel. Kemudian ada fitur produk, yang dimana admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus data produk dalam layanan GoMart. Dan ada fitur pesanan, akan tetapi admin hanya dapat melihat pesanan produk yang berhasil melakukan pembayaran untuk pengiriman dikelola oleh pemilik produk. Selanjutnya ada fitur penyuluh atau agen, yang dimana admin hanya dapat melihat data pengguna yang terdaftar sebagai agen dan penyuluh.
Selanjutnya akan di Selanjutnya, aktor yang terlibat dalam website Agriverse sendiri yaitu ada masyarakat dan admin. Lalu kebutuhan fungsional dalam website Agriverse ini yang pertama adalah fitur login, yang kedua layanan GoFarm, yang ketiga layanan Gomart, yang keempat layanan TagFarm, yang kelima lokasi agen terdekat, dan yang keenam adalah fitur artikel. Selanjutnya kebutuhan non fungsional yaitu ada usability, supportability, dan compatibility. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teknologi yang kita gunakan. Yang pertama ada Golang sebagai bahasa pemrograman backend. Selanjutnya ada Redis untuk catching session data, dan ada Bootstrap untuk framework CSS, dan ada Postgres untuk penyimpanan data. Lalu menggunakan framework Next.js untuk front end, dan Docker untuk mendeploy, dan Nginx untuk reverse proxy pada tahap deployment. Oke. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini memiliki dua aktor, yaitu aktor user dan aktor admin. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu untuk fitur TalkFarm, fitur Gomart, fitur transaksi. Bisa dilihat aliran-aliran datanya seperti di use case diagram. Oke, selanjutnya kelas diagram. Nah, di sini aliran datanya user ada bisa melihat agen, bisa melakukan transaksi, dan ada juga produk. Selanjutnya ada komponen. Oke, bisa dilihat saja di gambar. Oke, selanjutnya, nah, implementasi sistem geografi. Nah, pada implementasi sistem geografi di website kita terdapat toko terdekat atau data agen. Oke, selanjutnya, nah, di sini kita menggunakan library dari Livered untuk tampilan di front end-nya. Yang dikirimkan data dari backend yaitu latitude longitude yang akan diolah dan langsung menjadi marker. Nah, ini juga telah di distance berdasarkan jarak terdekat, ya, diurutkan berdasarkan jarak terdekat, dan juga bisa difilter jarak seberapa aja. Jadi nggak semua data itu akan muncul, tapi bisa difilter misalnya 5 km terdekat atau 10 km terdekat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah baik, seperti ini tampilan websitenya. Pertama kali bisa login terlebih dahulu di sini. Jika belum punya akun bisa daftar. Tapi karena saya sudah punya akun, kita coba pakai akun admin. Nah, login berhasil, maka langsung ke profil admin. Di bagian homepage ini terdapat 3 fitur yang tadi sudah disebutkan, yaitu GoFarm, Gomart, dan juga TalkFarm. Lalu ada bagian mengenal jenis-jenis tumbuhan hidroponik, kemudian teknik hidroponik, lalu juga ada artikel yang sudah diupload oleh admin. Kita juga bisa baca sebagai user. Lalu di GoFarm terdapat 3 fitur lagi, yaitu data penyuluh, teknik triple culture, dan juga teknik weak system. Dan juga di sini disebutkan manfaat dari hidroponik. Kita lihat contohnya seperti teknik pada deep water culture, terdapat penjelasan bahwa alat dan bahan deep water culture itu apa saja. Jadi untuk memudahkan pengguna pemula yang dalam hidroponik, jadi bisa melihat alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan. Lalu ada tata cara juga. Tata cara mulai dari tata cara pertama sampai terakhir ada di sini. Kemudian pada layanan Gomart terdapat beberapa produk yang sudah diupload oleh admin yang dimana bisa dibeli oleh pengguna. Kita bisa masukkan ke keranjang lalu kita check out. Ini halaman check out-nya. Nanti kita berikan bukti pembayaran lalu baru bisa memesan produk. Balik lagi ke Gomart, untuk penerapan SIG, sistem informasi geografisnya terdapat pada layanan toko terdekat.
Nah, di sini terdapat maps yang menjelaskan dalam radius 5 km toko terdekat. Di sini juga akan menampilkan dari yang hanya sampai 5 km. Jika lebih, maka tidak akan tampil. Misal bisa ditambah ke 10 km, ini pun bertambah. Yang tadi hanya 4,81, sekarang bisa bertambah sampai lebih banyak lagi data dari agen. Kemudian pada platform, di sini user bisa membuat forum, misal ingin bertanya ataupun membagikan pengalaman dia dalam hidroponik. Kemudian di berita termasuk yaitu berisi artikel-artikel yang sudah di input oleh admin. Kemudian ditentang, itu menjelaskan visi misi dari website kami. Lalu kita masuk ke dalam dashboard admin. Di dashboard admin ada 5 fitur, yaitu dashboard, produk, pesanan, artikel, profil. Di dashboard, pada dashboard produk, terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh admin. Lalu di sini juga bisa menambah produk, mengedit dan juga menghapus. Kemudian di pesanan ada beberapa pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Di sini juga nanti admin bisa mengatur bahwa pesanan belum diproses, sedang diproses, ataupun sudah selesai. Kemudian pada artikel, di sini memuat beberapa artikel yang sudah diinput oleh admin. Dan di sini pun admin bisa menambah artikel, mengedit, lalu juga menghapus artikel. Kemudian pada profil agen, ini sesuai tadi di maps yang sudah dijelaskan. Nah, ada beberapa agen yang sudah didaftarkan, atau sudah terdaftar, lalu admin bisa mengekspor ke Excel. Nah, data Excel akan segera terdownload. Hasil download dari data artikel, data agen. Kemudian ada logout. Dikembalikan lagi kepada Sinta. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, baik dari sistem ataupun dari cara penyampaiannya. Harapannya website ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.